Buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Betapa besar Kau Tuhan Yesusku. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Ku rasakan kehadiran-Mu, oh Yesus Tuhanku. Saat ini ku datang, rindukan jamahan-Mu. Kasih setia-Mu penuhiku, barui hatiku. Ku rindu mengenal-Mu, hidup dalam serta-Mu. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, tinggi dan dalam kasih setia-Mu. Agung dan mulia pengorbanan-Mu, luhur dan indah karya kudus-Mu. Kami rasakan hadir-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, oh Yesus Tuhanku. Saat ini ku datang, rindukan jamahan-Mu. Kasih setia-Mu Tuhan penuhi setiap kami. Barui hatiku, oh kami rindu mengenal-Mu. Hidup di dalam serta-Mu ya Aba ya Bapa. Sungguh besar dan ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, tinggi dan dalam kasih setia-Mu. Agung dan mulia pengorbanan-Mu, luhur dan indah karyaku. Besar ajaib, besar dan ajaib perbuatan-Mu, tinggi dan dalam kasih setia-Mu. Agung dan mulia pengorbanan-Mu, luhur dan indah karya kudus-Mu. Ku ingin mengerti hati-Mu dalam setiap langkahku. Bagi-Mu sampai selamanya. Kami ingin mengerti hati-Mu Tuhan. Kami ingin hidup selalu dalam jalan-jalan-Mu. Ya Aba, ini roh jiwa tubuh kami datang kepada-Mu Tuhan. Menyatakan kebesaran dan keajaiban-Mu dalam hidup kami. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita nyatakan kepada Tuhan kita, besar dan ajaib Kau Tuhan. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, tinggi dan dalam kasih setia-Mu. Agung dan mulia
memerintah di dalam hidup kita. Yang diperintah oleh Tuhan boleh lambaikan tangannya. Yang rindu hidupnya senantiasa di dalam naungan Tuhan boleh lambaikan tangannya lebih dahsyat lagi. Haleluya. Oh, haleluya. Kaulah Tuhan kami yang berkuasa dan memerintah atas kami, oh Tuhan. Mari sama-sama ya kita nyatakan, Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Amin, haleluya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Haleluya. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan kita semua. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita nyatakan, Tuhan kita yang memerintah dalam hidup kita. Mari nyatakan, Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja yang kuat perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya tidak akan tergoncangkan. Siapa Tuhan kita? Tuhan kita perlindungan kekal. Amin. Dia sumber keselamatan. Haleluya. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Katakan pada kanan kirinya, pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi Tuhan kita. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Oh, pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya. Siapa rindu kuasa Tuhan lebih lagi tercurah dalam hidupnya, boleh lambaikan tangannya. Katakan yes. Katakan yes. Terima kuasa Allah mengalir dalam hidup kita ya. Kita nyanyikan pujian ini dengan lebih dahsyat lagi, dengan segenap hati kita. Mari nyatakan padanya, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janjinya, kuasanya dicurahkan. Tuhan kita memerintah. Oh, haleluya. Kuasanya tak berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya tercurah buat kita semua. Sama-sama serukan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Oh Tuhan.
kekuatanku, penopang hidupku. Mari nyatakan pada Tuhan. Panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Siapa dia? Yesus. Amin. Haleluya. Kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan selama-lamanya. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar, tangan-Mu menopangku. Jalani kehidupan, Kau mengangkat kami semua. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku, Kau menangkan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Haleluya. Berjalan bersama-Mu kerinduan kami. Berjalan bersama-Mu, takkan ku gentar, tangan-Mu menopangku. Jalani kehidupan. Yang mau diangkat oleh Tuhan, angkat tangannya. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Dia berikan kita semua kemenangan. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku ragu, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Bapak, Ibu, Saudara semua, mari serukan benteng kehidupan kita. Siapa namanya? Siapa namanya? Serukan namanya 3 kali ya. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Kali ini sambil melompat. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Dialah kekuatan kita, penopang hidupku, panji keselamatan. Benteng hidupku, takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus adalah jaminan hidup kita. Amin. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Tepuk tangan sorak-sorai bagi-Mu. Kaulah benteng kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Sebelum duduk katakan kanan kirinya, ingat Tuhan Yesus adalah benteng kehidupan kita. Kekuatan kami hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Ketenangan dalam jiwa kami dalam Engkau Tuhan. Dalam batin kami hanya kami temukan dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan kami lepaskan Kau Tuhan, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku, kami mau jadi bejana-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Kami mau memuliakan-Mu Tuhan, tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku lepaskan-Mu. Kaulah cahaya bagi setiap kami Tuhan. Bagiku mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu Tuhan. Oh, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ini Tuhan.
Sekali lagi kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini, sore ini biarlah menjadi tanda penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Kita yang mau dibentuk, kita yang mau jadi bejananya untuk memuliakan Dia, Raja di atas segala raja, Raja kita yang mulia dan yang agung. Mengiringmu seumur hidupku. Kami mau masuk ke rencanamu Bapa. Rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, kami mau serahkan padamu Tuhan. Ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh Tuhan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rancangan-Mu. Pikiran kami Tuhan, kehendak kami serahkan padamu Tuhan Yesus. Harapanku, oh Tuhan, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Bejana-Mu, kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Oh, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana, jadikanku bejana-Mu, jadikanku bejana-Mu Tuhan. Bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami tahu malam hari ini ada, hari ini ada. Oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami, kami percaya segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami, Engkau tahu, Engkau peduli. Kami rindu Tuhan, untuk kami dapat menangkap isi hati Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup kami. Roh Kudus jamah setiap kami. Apabila sebentar kami akan masuk ke dalam firman Tuhan, kami percaya firman Tuhan yang tertulis Engkau ilhami sendiri Bapa. Kami percaya itulah isi hati-Mu yang tertuang bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Buatlah kami mendengar dengan sungguh-sungguh, kami merenungkan dengan sungguh-sungguh, sehingga kami dapat mengerti betul
betul-betul dengan sebenar-benarnya isi hati Tuhan. Sehingga kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Hidup kami boleh setiap hari dibentuk, didewasakan. Semakin hari semakin serupa dengan Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus. Itulah kerinduan hatimu bagi kami, Tuhan. Oleh karena itu hamba minta Roh Kudus. Tolong Roh Kudus jamah setiap kami. Jangan lewatkan satu pun jiwa di tempat ini. Sehingga ketika firman-Mu dinyatakan, gak ada satu pun yang tidak dijamah. Semuanya dijamah, diberkati oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut dan lidah hamba, isi hati Tuhan yang tertuang untuk memberkati setiap telinga yang mendengarkan. Untuk juga menyatakan kuasa, membalikkan hidup kembali ke jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persiapkan hati kami untuk firman Tuhan. Saudara yang siap untuk menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mari kita sama-sama katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Sebelum duduk, sapa kanan kiri, katakan apa kabar. Kalau belum kenalan boleh tanya namanya. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian, silakan duduk ya. Saya percaya walaupun hujan deras, tetapi gak ada satupun yang dapat mencegah anak-anak Tuhan untuk mencari hadirat Bapa di surga. Saya percaya ketika kita datang di dalam perjuangan, kalau kita datang di dalam pengorbanan, apapun yang kita korbankan menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu jangan pernah sekalipun ragu-ragu untuk berkorban. Jangan pernah sekalipun ragu-ragu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena tidak ada satupun yang akan kembali menjadi sia-sia. Seperti apa yang akan kita lakukan selama 1 jam ke depan. Ayo saudara, kita persembahkan waktu ini untuk Tuhan. Kita persembahkan 1 jam fokus untuk Tuhan. Sehingga kita mau pakai betul-betul nangkep isi hati Tuhan. Saya percaya bahwa isi hati Tuhan, kekayaannya Tuhan pasti akan kita semua terima. Yang percaya katakan amin. Saya percaya kalau kita betul-betul melakukan itu, kita pulang dari tempat ini gak ada satupun yang tidak merasa diberkati Tuhan. Tapi kita akan pulang membawa berkas sambil bersorak-sorai atas berkat yang Tuhan telah berikan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, apabila bulan lalu kita belajar satu tema tentang ketaatan dan hormat, saya berdoa bahwa saudara semua betul-betul diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita tahu taat dan hormat gak bisa pakai teori saudara. Tuhan Yesus sampai harus datang ke dunia mempraktekkan yang namanya taat dan hormat di atas kayu salib. Saya berdoa tema bulan lalu memberkati kita semua, mentransformasi setiap anak-anak Allah menjadi anak-anak Allah yang punya kualitas taat dan hormat. Masuk ke dalam bulan ini, bulan November, gak terasa ya saudara. Kita akan masuk ke dalam tema yang baru. Tema ini adalah lemah lembut. Saudara, oleh karena itu saya ajak saudara untuk yuk kita mempersiapkan hati kita. Yang bawa catatan, mari buka buku catatannya. Saya percaya Tuhan akan banyak sekali berbicara kepada kita. Banyak sekali Tuhan akan membagikan rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam hatinya, yang lebih berharga dari emas dan perak kepada kita semua. Oleh karena itu catat betul-betul, tangkap betul-betul. Kalau ada firman yang saudara belum ngerti, yang penting dicatat. Nanti direnungkan di rumah, direnungkan kembali, dilakukan sampai kita ngerti. Amin. Oleh karena itu mari yuk kita siapkan hati kita. Saya ajak saudara untuk bersama-sama kita akan membaca satu bacaan firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Kita akan baca sampai ayat yang ke-30 bersama-sama. Yang sudah siap katakan amin. Belum semuanya, cuman Pak Edi yang siap. Yang sudah siap untuk baca firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Oke, yuk kita baca ya. Matius 11 ayat yang ke-28 firman Tuhan berkata,
marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lanjut, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu sebentar kami akan membaca ayat demi ayat yang tertulis di dalam kitab suci Tuhan. Kami percaya setiap tulisan yang Tuhan tulis itu benar, tidak ada yang salah. Setiap tulisan yang Tuhan tulis semuanya bermanfaat bagi kami semua. Bahkan kami percaya bahwa tulisan yang Tuhan tulis mempunyai kuasa untuk membentuk, mendewasakan kami semua anak-anak Tuhan. Sehingga semakin hari kami boleh bertumbuh menjadi dewasa, semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Roh Kudus bimbing kami di dalam sepanjang pembacaan firman Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga kami boleh menangkap isi hati Tuhan, kami boleh mengerti, hati kami boleh percaya, kami melakukan di dalam hidup kami sampai rencana Tuhan betul-betul terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, suatu paradoks barusan kita baca. Paradoks itu artinya apa saudara? Paradoks itu artinya sesuatu yang berlawanan saudara. Sesuatu yang bertolak belakang tetapi disampaikan menjadi suatu kebenaran. Nah contohnya di dalam Matius 11 ayat 28 yang barusan kita baca. Firman Tuhan bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Letih, lesu, beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kita membayangkan seseorang yang sedang letih, capek, tidak punya tenaga, lemes, dan sudah gitu masih punya beban yang berat. Nah, Yesus mengatakan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Namun ayat yang selanjutnya berkata apa? Pikulah kuk yang kupasang. Nah ini paradoks saudara. Kita mungkin berpikir-pikir, loh kenapa orang yang letih, lesu, lemes, gak punya tenaga, bebannya berat, suruh nanggung kuk. Ini yang dinamakan paradoks. Ini yang dibuat sedemikian rupa untuk membuat kita berpikir saudara. Membuat kita belajar dan merenungkan apa maksud dari Tuhan Yesus. Dan dikatakan belajarlah kepadaku. Belajar apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah tambah enggak nyambung lagi, benar enggak saudara? Orang sudah lemah disuruh lemah lembut. Loh kok gitu? Bukannya kalau lemah lembut butuh semangat. Kalau letih lesu butuh semangat, butuh motivasi. Butuh suatu, wah kayak kita kalau membayangkan tuh superhero ya menjadi wah. Tapi Yesus nggak bilang gitu. Datanglah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Pikul kuk dan belajar dari aku, lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita baca Alkitab, hati kita harus satu saudara. Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Amin. Kita harus percaya Yesus itu ngomongnya mesti benar. Dan mesti punya maksud yang jelas. Saudara bayangkan, orang letih lesu berbeban berat disuruh lemah lembut dan rendah hati dan jiwa mendapat ketenangan. Tidak nyambung saudara. Di dalam pikiran manusia. Ayat yang selanjutnya ayat ke-30 dikatakan, next. Sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Saudara mungkin bertanya-tanya, mana ada beban yang enak? Ayo, betul enggak? Pernah enggak kita berpikir seperti itu saudara? Saudara mungkin berpikir mana ada beban yang enak? Mana ada beban yang ringan? Semua kuk itu berat. Kalau enggak percaya saudara suatu hari nanti pergi ke sawah, saudara nanti ketemu dengan yang namanya kuk. Nah, coba saudara angkat. Tidak ada kuk yang enteng saudara. Namun Tuhan berkata demikian. Nah ini saya alami ketika saya merenungkan
kebenaran firman Tuhan dengan tema lemah lembut. Saya tahu ini suatu tantangan yang gak gampang. Lemah lembut adalah sesuatu yang gak disukai oleh orang. Kenapa? Karena kata lemah lembut sendiri pun ada kata lemah dan ada kata lembut, saudara. Orang gak suka, suruh lemah, gak mau. Karena lemah konotasinya gak punya tenaga. Lemah itu lemes, lemah itu lembek, mungkin saudara boleh bilang kayak gitu ya. Lemah itu gak punya tenaga. Sudah lemah ditambahi lembut. Jadi kata lemah lembut itu adalah kata yang sering kali disalahartikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga terutama di masyarakat Indonesia, karena di luar negeri kata lemah lembut beda, saudara, beda banget. Walaupun konotasinya mirip-mirip tapi beda. Mereka punya specific word, kata-kata yang spesifik, yang gak tercampur aduk seperti bahasa Indonesia lemah dicampur dengan lembut, enggak. Namun sekali lagi, benar gak saudara? Kalau saudara mendengarkan kata lemah lembut, yuk saudara bayangkan. Hari ini menurut saudara, diri saudara ada lemah lembut enggak? Kalau saudara disuruh milih menjadi lemah lembut, saudara mau apa enggak? Coba diperhatikan. Banyak sekali orang suruh milih, kalau suruh milih lemah lembut, sama suruh milih, wah agresif. Suruh milih, wah galak. Suruh milih, wah. Orang akan milih yang bukan lemah lembut. Benar enggak saudara? Karena menurut pandangan orang itu yang dipandang wow. Tapi coba kita lihat, benar enggak orang yang enggak lemah, orang yang lemah lembut itu orang yang lemah, yang lembek, orang yang enggak punya tenaga, orang yang kalah, orang yang diinjak-injak. Yuk kita makanya hari ini saya ajak saudara, kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan ini. Karena jelas di Matius 11 ayat 29, tayangkan lagi tolong, dikatakan belajarlah daripadaku, itu perintah Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jelas firman Tuhan berkata, belajarlah padaku. Itu perintah yang sangat jelas. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yuk kita belajar bersama-sama. Kita mau buka hati dan pikiran. Apa arti dari lemah lembut yang dimaksud oleh Yesus? Saudara, ayo kita lihat. Apakah lemah lembut itu? Lemah lembut jelas. Lemah lembut itu bukan keadaan fisik saudara. Bukan berarti orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang sekarat di rumah sakit, orang itu pasti lemah lembut. Enggak. Sekali lagi, lemah lembut bukan keadaan fisik. Bukan berarti kalau kita itu badannya besar gak bisa lemah lembut. Kalau badannya kecil pasti lemah lembut. Enggak. Buktinya kalau kita ke rumah sakit, banyak loh saudara, orang yang sedang kritis, sedang dalam penderitaan, ketika diobati, wah galaknya keluar. Banyak saudara, malah marah-marah, ada ya. Jadi sudah terbukti lemah lembut bukan keadaan fisik. Lemah lembut bukan juga adat istiadat. Kalau lemah lembut itu adat istiadat, saya yakin orang Jepang adalah orang yang paling lemah lembut di dunia. Jepang itu saudara, kalau ketemu orang konnichiwa, sampai bawah saudara. Ini punggung saya mentok segini ya, tapi kalau bisa sampai bawah, sampai bawah. Saudara tahu kalau di Jepang saudara, kita naik kereta umum MRT di sana, di kereta nggak boleh ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol nggak boleh saudara. Apalagi ngomong dengan suara yang keras, nggak boleh. Kita akan ditegur. Itu Jepang. Terus kalau di hotel itu sampai ditulisi saudara, tolong jangan berisik, tolong jangan mengeluarkan kata-kata yang keras, jangan teriak-teriak, itu ditulis saudara. Nah, kalau ini adalah definisi dari lemah lembut, orang Jepang orang paling lemah lembut di dunia. Tetapi buktinya di Jepang juga terjadi kok ya kekerasan ya. Jepang banyak kok sadistik dan lain sebagainya, yang sesuatu yang sadis. Jadi sekali lagi, lemah lembut juga bukan adat istiadat.
Apalagi cara dan kebiasaan umum, enggak. Kalau cara dan kebiasaan umum itu lemah lembut, ngomongnya monggo, matur nuwun, silahkan, monggo pinara. Orang Solo mesti orang yang paling lemah lembut se-Indonesia. Benar? Tapi kenyataannya apakah benar orang Solo lemah lembut? Kata orang belangkonnya orang Solo itu saudara, belangkonnya itu depannya halus, belakangnya jendol. Ya gak tahu ya. Sekali lagi lemah lembut bukan cara, itu kebiasaan. Tapi apakah orang yang punya kebiasaan seperti itu, orang itu lemah lembut? Belum tentu. Lemah lembut juga bukan suatu, misalnya gini, kalau kita itu punya istri, keluar dari mobil dibukakan pintu, silahkan mah gitu ya. Terus jalan bawa tas berat, aduh kasihan tak bawakan ya. Wih, suami ini lemah lembut gitu. Enggak saudara, itu yang namanya etika. Orang hidup memang harus seperti itu. Itu bukan enggak ada hubungannya sama lemah lembut apa enggak. Saudara nangkep sampai sini? Itu etika. Misalnya anak-anak kalau ngomong sama orang dewasa enggak boleh bentak-bentak. Sama pemimpin enggak boleh bentak-bentak. Ngomongnya harus sopan. Itu etika. Itu bukan lemah lembut. Kenapa? Karena orang-orang yang mempunyai etika seperti ini bisa aja di dalam hatinya dia nggak punya kelemah lembutan, sangat bisa. Sampai sini sudah nangkep. Selain itu lemah lembut bukan sesuatu yang pura-pura karena dilatih. Saya pernah ke satu sekolah hospitality. Di sekolah hospitality itu semua dilatih saudara. Bagaimana cara kita menyambut tamu. Kata-kata yang dipilih seperti apa diajari semua. Bagaimana gesturnya, sikapnya, bagaimana untuk kita dapat membimbing mereka sampai ke meja makan, terus kemudian dilayani dengan baik sampai mereka puas. Itu dilatih saudara. Tapi apakah ini adalah lemah lembut? Juga belum tentu. Karena pernah saya kenal seorang waiter, seorang manajer restoran yang luar biasa. Melayani saya dengan luar biasa. Saya mikir wah ini orang yang dahsyat. Orang yang super baik. Tapi kenyataannya enggak tuh. Kenyataan dia di rumah tangga menjadi suami yang enggak bertanggung jawab Pak. Suami yang suka judi ternyata. Suami yang enggak peduli sama istrinya. Saya baru tahu, wih pelayan yang kayak gitu. Utang di mana-mana. Anak istri enggak dirawat padahal anaknya baru lahir Pak. Enggak peduli loh. Sampai saya mikir kok bisa ya. Nah dari situ kita tahu bahwa lemah lembut itu bukan juga sesuatu yang pura-pura saudara. Nah jadi artinya lemah lembut itu apa? Apa itu lemah lembut? Nah saya dapat simpulkan bahwa lemah lembut adalah suatu sikap hati. Katakan sikap hati saudara. Lemah lembut itu adalah sikap hati kita yang harus dimiliki oleh setiap anak Allah. Kenapa harus dimiliki? Kalau kita bilang kita ini adalah anak Allah, kita harus punya yang namanya lemah lembut. Orang yang gak punya kelemah lembutan, dia gak bisa memancarkan stereotip atau menggambarkan anak Allah yang sesungguhnya. Jadi anak Allah, kalau kita bilang kita ini anak Allah, kita harus punya lemah lembut saudara. Karena itu adalah sikap hati yang harus dimiliki. Dari mana sikap hati itu? Dari dibentuk dan dilatih oleh Roh Kudus. Lemah lembut bukan terlahir. Lemah lembut itu melewati yang namanya proses. Katakan sama saya proses. Proses. Orang akan kelihatan dia lemah lembut atau enggak ketika dia ada di dalam satu proses. Ketika dia ditantangkan oleh satu masalah, respon hatinya bagaimana, kelihatan ini lemah lembut atau enggak. Sampai sini saudara nangkep? Dan hanya Roh Kudus yang dapat membimbing itu. Makanya lemah lembut adalah buah roh itu sendiri saudara. Bersama dengan kasih, damai, sejahtera, sukacita, kerendahan hati, lemah lembut, penguasaan diri. Itu buah roh saudara. Nah selain itu, lemah lembut adalah hasil dari kesungguhan dan ketaatan kita sama Tuhan.
Orang bisa lemah lembut dengan sungguh-sungguh karena dia taat sama Tuhan. Karena dia nurut hormat sama Tuhan. Dalam hal apa? Dalam hal mengelola dan mengendalikan emosi dan perasaan dalam segala keadaan. Jadi lemah lembut adalah orang yang sanggup mengelola, sanggup mengendalikan, sanggup mengontrol emosi dan perasaan. Tentunya saudara tahu ya, emosi dan perasaan adalah jiwa. Jadi orang yang lemah lembut, dia in full control, dalam kendali penuh atas jiwanya. Maka saya ajak saudara, kita lihat orang yang definisi lemah lembut dari lawan katanya. Yuk, mungkin saudara bisa lebih nangkep kalau dibalik. Lawan kata dari lemah lembut apa saudara? Kasar, kekerasan, kejahatan, kebrutalan, itu bukan orang lemah lembut. Orang lemah lembut juga artinya apa? Egois. Loh kok bisa Pak? Iya. Di dalam Matius 5 ayat 5 Yesus bilang gini, berbahagialah orang yang lemah lembut karena dialah yang memiliki bumi. Nah ini dikutip dari Mazmur saudara. Di dalam Mazmur dikatakan berbahagialah orang yang rendah hati karena mereka yang memiliki bumi. Loh kalau gitu apakah Yesus salah? Di dalam perjanjian lama ngomongnya rendah hati, kok Yesus kok ngomong lemah lembut? Enggak salah saudara. Karena dua hal ini adalah dua hal yang memang saling melengkapi dan sama artinya. Makanya Yesus, perhatikan saudara, Yesus itu adalah guru yang hebat. Kalau kita tadi baca di dalam Matius 11 ayat 29, ketika Yesus menggambarkan pribadinya, dia gambarkan dengan lengkap, tepat, jelas. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sampai sini yang ngerti katakan amin. Hebat Yesus itu saudara. Yesus gak pernah salah ngomong. Nah saudara, kembali ke tadi ya. Nah jadi artinya lemah lembut itu adalah, kembali, lawan katanya apa? Egois. Lawan katanya mementingkan diri sendiri. Orang yang mementingkan diri sendiri itu gak lemah lembut. Fokus sama dirinya sendiri, bahkan berani melukai orang lain, merugikan orang lain, gak peduli sama orang lain. Orang itu tidak punya kelemah lembutan. Nah saya berdoa sampai sini saudara ngerti. Ayo kita akan belajar lebih lanjut. Benar enggak? Orang yang lemah lembut itu lembek, ya? Orang yang lemah lembut itu tidak punya tenaga. Ini bukan lemah lembut saudara, ini lemah gemulai. Ya, oke kita lihat ya, benar nggak lemah lembut itu menunjukkan sebuah kekalahan, inferioritas, orang yang tertindas. Yuk kita belajar bersama-sama. Seperti Yesus katakan, belajar daripadaku. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Tuhan Yesus. Yuk, saya ajak saudara kembali lihat di dalam Matius 11 ayat 29 dan kita mau melihat gambar saudara. Kuk itu gini loh saudara. Di sebelah kanan. Banyak orang gak ngerti akan hal ini. Ketika kita baca pikulah kuk yang kupasang, bayangan dia gini saudara. Kuk yang berat ditaruh di pundak kita, kita gitu ya. Terus yang di belakang tuh Yesus. Mecuti, ayo. Makanya banyak orang saudara, kalau diajak untuk melakukan sesuatu yang baik, susah. Kenapa? Karena gak punya kelemah lembutan. Dia mikir, waduh berat Pak, tanggung jawabnya berat Pak. Saya gak bisa Pak. Loh saudara, karena apa? Punya persepsi yang salah. Persepsi merasa digunakan, merasa gak mau repot. Saudara saya mau katakan ya, orang yang gak punya lemah lembut, tugas yang gampang aja berat bagi dia. Tetapi orang yang punya lemah lembut, tugas yang kelihatannya berat, gampang bagi dia. Siapa contohnya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saudara. Orang yang contohnya apa? Yang gampang tapi berat. Minta maaf sama orang.
Minta maaf gampang apa gampang? Saya tanya. Gampang saudara. Minta maaf tuh gak perlu bayar. Bener gak? Minta maaf itu cuman butuh waktu paling berapa detik. Minta maaf tuh gak perlu memikir. Wah, cuman ngomong aku salah, aku sorry ya. Gampang apa enggak? Kenapa banyak orang gak bisa? Kenapa banyak orang gak bisa, gak mau? Kenapa? Gak lemah lembut. Nolong orang itu gampang apa susah saudara? Kalau kita ngelihat sesuatu yang gak beres, nolong gampang apa enggak? Gampang kalau kita punya hati yang lemah lembut. Nah kita kembali ke gambar ini saudara. Kuk itu selalu ada dua. Ada dua. Binatangnya harus sama. Gak bisa kanannya kerbau, kirinya kuda, gak bisa. Atau kanannya kerbau, kirinya kambing, apalagi gak bisa saudara. Dua-duanya harus sama, kerbau, kuda, sapi. Tapi ukurannya nggak perlu sama saudara. Kalau saudara lihat foto yang di belakang, lihat saudara. Kerbau yang sebelah kanan badannya besar, gagah. Yang kiri rada krempeng. Tapi kalau kita lihat di sawah ya seperti itu. Kalau kita lihat di sawah seperti itu. Sehingga saudara harus ngerti ketika Tuhan Yesus bilang pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Artinya Tuhan di sebelah kanan, kita di sebelah kiri. Yang ngerti katakan amin. Ketika Tuhan bilang ayo pikulah kuk, artinya Tuhan itu ada di sebelah kita. Dia adalah kerbau yang besar, kerbau yang kuat dan kita yang lemah. Dan dia adalah kerbau yang lemah lembut. Yang artinya apa saudara? Dia akan mengikuti jalannya kita. Orang yang lemah lembut itu gak akan mendahului orang lain. Orang yang lemah lembut akan ngerti perasaan orang lain. Berjalan mengikuti. Itu orang yang lemah lembut saudara. Dan itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Ayo pikulah kuk bersama dengan aku. Dengan pikul kuk yang sama saudara. Ketika kerbau yang lemah, yaitu misalnya kita mulai melenceng ke kanan atau mulai lemes, mulai males, dia akan dengan lemah lembut dia dorong kita. Dia mulai tarik ketika kita mulai sarah Allah, dia mulai tarik. Dia arahkan kita ke dalam jalan yang benar. Amin. Oleh karena itu ketika Yesus berkata, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dikatakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara tahu apa yang menyebabkan jiwa itu tidak tenang saudara? Apa yang hari-hari membuat kita enggak tenang? Ayo. Yang membuat kita enggak tenang apa? Ketika keinginan kita enggak dipenuhi itu enggak tenang saudara. Ketika kita pengen sesuatu kita enggak dapat, belum dapat kita enggak tenang. Ketika sesuatu yang terjadi enggak seperti yang kita inginkan kita enggak tenang. Ketika orang lain memperlakukan kita enggak adil, hati kita enggak tenang. Benar enggak saudara? Ketika kita dalam ketakutan, tidak tahu jalan mana yang harus kita lalui, kita enggak tenang. Tetapi perhatikan, ketika Yesus bilang pikulah kuk. Saudara, kalau Yesus ada di sebelah kita, dia adalah lemah lembut dan kita mau belajar lemah lembut. Artinya apa saudara? Belajar mau dibimbing, belajar mau dipimpin, belajar untuk mengikuti jalannya. Kita pasti tenang. Ini loh isi hati Yesus yang luar biasa. Ada tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita saudara. Saya berdoa saudara ngerti. Saudara, saya ajak yuk lihat satu ayat. Mazmur tolong dibuka. Mazmur 29. 29 ayat 5. Yuk. Mazmur 29 ayatnya yang ke-5. Belum? Belum dapat? Oke, saya ajak saudara ya yang sudah dapat. Loh kok gitu? Sebentar ya. Sorry saudara. 25 ayat ke-9. Mazmur 25 ayat yang ke-9. Ya maaf, sorry kebalik-balik ya. Coba. Ya benar. Yuk baca bersama-sama firman Tuhan. 1, 2, 3. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang
Siapa di sini yang mau ikut jalan Tuhan? Siapa di sini yang mau dibimbing oleh Tuhan? Milikilah rendah hati, milikilah lemah lembut, milikilah rendah hati, milikilah lemah lembut. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Selanjutnya kita mau belajar dari Yesus. Kita lihat di dalam Matius 4, saudara. Matius 4 menggambarkan ketika Yesus setelah dia selesai berpuasa 40 hari lamanya, dia dicobai oleh iblis. Yuk kita baca Matius 4 ayat yang kedua yuk. Matius 4 ayat yang kedua firman Tuhan bilang gini. Dan setelah berpuasa 40 hari lamanya dan 40 malam. Akhirnya apa saudara, baca bersama-sama 1-2. Akhirnya laparlah Yesus. Di sini kita tahu loh. Melalui ayat ini ternyata Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. 100% man, 100% God. Cepek hun. Bukan 50-50 saudara, bukan separuh-separuh. Dari mana kita tahu? Dia 100% manusia karena Yesus bisa lapar. Amin. Namun Yesus Tuhan, karena apa? Yesus gak pernah sakit. Saya gak pernah membaca Alkitab menuliskan setelah Yesus puasa, Yesus berbaring ketilam karena dia mahnya kumat. Gak ada. Dia baru minum polikro supaya mahnya gak kumat. Gak ada saudara. Tapi karena kita tahu bahwa Yesus 100% manusia. Disitulah kita percaya apapun yang diilhamkan dan diteladankan Yesus. Kita anak-anak Allah bisa melakukan. Yang percaya katakan amin. Yesus ngerti akan hal ini saudara. Bapak di surga itu bijaksananya itu luar biasa. Dia tahu akan hal ini. Makanya supaya kita setiap orang-orang yang mendengarkan perintah Yesus percaya bahwa kita bisa melakukannya. Yang percaya katakan amin. Nah setelah 40 hari 40 malam saudara, Yesus dalam keadaan lapar. Saudara tahu ayat yang ketiga, dia digoda sama iblis. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara tahu, orang dalam keadaan lapar itu paling mudah untuk digoda, saudara. Orang dalam keadaan lapar itu paling mudah untuk dihasut. Kalau orang tidak punya kelemah lembutan, habis. Coba contoh, saudara kenapa tahu nggak? Kenapa kalau kita ke mall, selalu restoran-restoran itu ditaruh di depan saudara. Saudara mau tahu kenapa? Supaya ketika kita lewat, baunya masakan dulu, langsung lapar. Kenapa toko roti ditaruh di depan? Ketika kita lewat, lapar saudara. Kalau sudah lapar, lihat apa aja disaut pak. Wih, diskon 70%. Sandal lawas, sandal baru. Ini bukan berbahasa roh ya, ini sandal gitu saudara. Walaupun sandal lawasnya masih bagus, dia beli sandal baru saudara. Pulang, aduh, aku kok boros ya. Ya itu, orang yang lapar kalau nggak punya lemah lembut, wah habis sama godaan saudara. Habis. Saudara tahu gendam hipnotis itu loh. Orang ketemu orang, dia bilang, aduh aku kena gendam. Datang ke ATM, wah enggak mikir saudara, wah dikeluarkan semua orangnya. Kenapa? Karena enggak bisa menahan diri saudara. Enggak bisa menahan yang namanya nafsu, keinginan. Akhirnya apa? Ditawari, mau kaya? Iya, ayo punya uang berapa? Ada nih. Keluarkan 10 juta, lu 10 juta, kasih 20 juta bisa enggak? Lebih cepat, lebih kaya lagi. Wah. Orang yang lapar, orang yang serakah adalah orang yang paling gampang dihasut. Makanya orang ini butuh yang namanya lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah orang yang dapat mengontrol emosi saudara. Dia mengontrol keinginan, mengontrol nafsunya. Saudara, saya tanya sama saudara, kira-kira lo ya, kalau buat Yesus ya, batu jadi roti, Yesus bisa enggak saudara? Coba yang saya tanya lagi, batu jadi roti, Yesus bisa enggak kira-kira saudara? Kira-kira tapi Tuhan mau enggak saudara? Enggak mau.
Jangankan jadi roti saudara, jadi capjay aja bisa kok. Benar enggak? Jadi bebek packing aja bisa saudara. Saya bayangkan aja sampai ngiler ini saudara. Tapi Yesus nggak mau. Karena orang yang lemah lembut, dia tidak mudah tergoda, terhasut. Dia tahu tujuannya, dia tahu siapa dirinya. Maka ayat yang keempat, yuk kita lihat apa kata Yesus. Ayat yang keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia tahu kalau dia mau melakukan ini tapi melanggar firman, gak mau saudara. Dia tahu kalau godaannya kayaknya enak, kayaknya benar tapi gak sesuai firman, gak mau saudara. Itu yang namanya orang lemah lembut. Di sini kita dapat belajar sesuatu. Yang belajar sesuatu katakan amin. Mau lanjut ya? Kita lihat ayat yang kelima yuk. Iblis gak berhenti di situ saudara. Iblis bawa Yesus ke kota suci. Wah, iblis berani ke kota suci. Makanya kalau nonton film horor yang lebih bermutu, amin. Ya, dibawa di hubungan bait Allah, iblis berani masuk ke gereja. Makanya kalau saudara nanti lihat Pengabdi Setan 2, tidak berani masuk ke tempat ibadah, filmnya iblisnya kurang kuat saudara. Jangan ditonton ya. Nanti kalau nonton iblisnya yang jos, oke? Iblis bawa Yesus loh saudara, ke kota suci, tempatnya Yesus, ke bait Allah. Ayat yang ke-6 perhatikan saudara. Lalu berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, iblis ngerti firman Tuhan. Iblis itu hafal firman Tuhan. Makanya saya minta jemaat guys di sini, jangan kalah levelnya sama iblis, oke? Kalau jemaat cuman nyatet firman aja nggak mau, kalah, diketahuan iblis. Jemaat guys suruh baca aja nggak mau, tepuk tangan dia, aku hafal. Makanya kamu kalah terus sama aku. Pendetamu nyuruh nyatet aja, kamu nyatet aja nggak mengerti, apalagi hafal. Iblis tuh hafal firman saudara, nggak main-main saudara. Ayo katakan saya nggak boleh kalah sama iblis. Oke? Katakan saya nggak boleh kalah sama iblis. Ya? Iblis tuh ngerti firman Tuhan saudara. Dia nulis apa? Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya. Ini Mazmur 91 ini saudara. Supaya kakimu jangan terantuk oleh batu. Saudara tahu, manusia itu gampang tergoda kalau yang sudah namanya ego, yang sudah namanya harga diri. Itu gampang tergoda saudara. Wah, kalau sudah ditanyai, udah mulai dihina, udah mulai ditantang. Kamu gak ngerti siapa saya. Kamu tahu gak siapa saya? Wah, kita ngeliat kayak ini, wis, gua agak siapa saya? Yang ditanyai bilang, om sorry om, kalau om gak ngerti siapa om, saya apa lagi om? Ngisi-ngisi nih, bener gak saudara? Kayak gagah. Ya ampun, ndak duwe isin. Kamu ini ya, orang yang gak lemah lembut saudara, maaf ya. Dirinya memandang dirinya hebat, orang lain memandang. Ini loh, sampai sini saudara nangkep. Orang yang gak lemah lembut, dia berusaha menjelaskan siapa dirinya. Orang yang lemah lembut gak perlu. Dia tahu siapa dirinya. Yuk kita lihat apa jawab Yesus. Di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7, Yesus berkata, ada pula yang tertulis. Yesus gak mau kalah saudara. Singkat, cepat, tepat, padat. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Titik. Orang yang lemah lembut itu gak mau ditantang untuk melakukan hal yang bodoh. Saudara tahu hari-hari ini kalau kita lihat di sosial media, saya tuh heran loh saudara. Kadang-kadang lihat di sosial media tuh heran. Jadi viral kalau live yang nonton 275.000, yang namanya Bunda titik. Saya nggak mau ngomong di sinilah. Masih saudara ngerti Bunda siapa yang tidak di Indonesia.
Apiknya apa toh? Dia cuma hidupnya apa? Kalau orang nyuruh nantang, Bunda kalau kamu bisa ngomong gini tak kasih 100 juta. Bunda kalau kamu bisa melakukan ini tak kasih 10 juta. Bunda kalau kamu, itu dipuja-puja orang saudara. Saudara itu bukan orang yang lemah lembut. Dan kelihatan kok dari videonya kelihatan, ya ampun orang kayak gini ngapain orang Indonesia ngelihat. Manfaatnya apa? Orang yang lemah lembut saudara, orang itu gak mau disuruh melakukan sesuatu yang gak berguna saudara. Gak mau disuruh melakukan yang gak ada gunanya. Gak mau disuruh melakukan yang sia-sia, itu orang yang lemah lembut. Kontrolnya tuh kuat saudara. Orang yang lemah lembut gak peduli. Kamu nyuruh aku 100 juta, kamu nyuruh aku melakukan sesuatu yang gak baik. Maaf, harga diri saya lebih dari itu. Nilai saya di mata Tuhan, Tuhan yang saya sembah lebih dari itu. Yang ngerti katakan amin saudara. Oleh karena itu saudara, hari-hari banyak orang tuh suka menguji Tuhan. Kemarin ada handphone baru yang baru keluar. iPhone berapa? 14, ya kan? PO-nya udah mulai keluar. Sudah mulai deg-degan tuh. Pak, saya tuh heran loh Pak. Kalau tiap kali iPhone baru itu keluar, selalu banyak orang itu, handphone saya yang lama ini Pak, langsung macet. Kenapa tiap kali ada iPhone keluar, selalu ada error di iPhone saya? Wah ini artinya harus beli. Akhirnya apa? Orang akan melakukan apa saudara? Waduh beli apa enggak ya? Akhirnya akan mencobai. Ya gini Tuhan, ayo tunjukkan rencanamu ya Tuhan. Seringkali orang itu menguji Tuhan. Tunjukkanlah rencanamu Tuhan. Kalau ini handphone saya nih, handphone saya Tuhan. Kalau handphone saya ini saya lempar ke atas, kalau jatuh layarnya nggak rusak, masih nyala, artinya Tuhan tidak mengizinkan saya beli iPhone. Tapi kalau saya lempar, jatuh brek layarnya mati, artinya Tuhan menyuruh saya untuk beli iPhone yang baru. Banyak orang seperti itu Pak, itu sukanya menguji Tuhan seperti ini, kayak iblis ini. Saudara, itu orang yang gak lemah lembut saudara, ya mau beli ya beli aja, titik dia enggak. Kalau punya uang, tapi kalau utang ya gak usah. Iya kan? Tapi kalau handphone saudara masih bagus ngapain beli? Eman-eman, bener gak? Saudara, ya orang yang lemah lembut, dia gak mau, gak gampang tergoda untuk melakukan hal yang sia-sia. Dan orang yang lemah lembut gak perlu kok. Ayo engkau anak Allah, ini rumahmu, bait sucimu, wilayahmu, lompat toh. Nanti malaikat pasti akan turun, gak perlu. Ngapain Yesus membuktikan sama iblis, bener gak? Terus dia harus melompat melakukan hal yang bodoh. Orang yang lemah lembut gak akan tergoda melakukan hal yang bodoh. Amin. Hari ini masih merasa orang yang lemah lembut adalah orang yang bodoh? Kebalik ya, ternyata kebalik ya. Orang yang tidak lemah lembut adalah orang yang bodoh saudara. Sampai sini sudah mulai nangkep ya, mulai ngerti ya. Ternyata orang lemah lembut tadi apa? Bukan orang yang lemah, orang yang justru punya kuasa kontrol atas jiwanya. Orang yang ini ternyata orang yang betul-betul. Nah kita lanjut ya. Iblis gak selesai di situ. Ayat yang ke-8. Kita mau belajar terus dari kelemah lembutan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-8, iblis membawa Kristus, membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Jadi ditunjukkan, raja, istananya mewah, hartanya, ditunjukkan sudah, kemerlap, kinclong, silau. Ayat yang selanjutnya dikatakan apa? Dia berkata kepadanya, semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saya tanya kalau saudara digoda sama iblis gini, saudara mau apa enggak? Jujur. Dikasih segala kekayaan loh saudara. Jatuh apa enggak saudara? Wah, saya kira-kira Pak, saya harus jujur. Kemungkinan 9 dari 10 saya mungkin bisa gagal loh saudara. Kalau saya lupa berdoa sama Tuhan. Kalau saya lupa bimbingan Roh Kudus, saya bisa jatuh. Tapi saudara, Yesus kita hatinya terlalu lemah lembut untuk jatuh sama trik seperti ini saudara. Yesus bilang apa? Nyahlah engkau iblis. Dia usir iblis. Ayat yang ke-10. Pergi.
Karena engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, bukan uang, bukan kekayaan, bukan kekuasaan. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara bayangkan, hari-hari ini saudara, orang karena pengen kaya, dia datang ke dukun minta pesugihan. Dukunnya tanya, mau kaya seberapa kaya? Mau 100 miliar? Mau 1 triliun? Mau berapa? Namanya orang serakah. Orang serakah itu orang yang gak lemah lembut saudara. Orang yang terus mementingkan diri sendiri itu bukan orang yang lemah lembut. Orang kalau terus mikirnya saya, itu tanda-tanda gak punya lemah lembut saudara. Dan orang yang gak lemah lembut gampang jatuh. Saudara, kalau orang tanya gini, loh kok cuma 100 M, 1 T, saya minta 10 T. Bisa nggak? Bisa. Bapak benar-benar mau? Mau. Harganya dibayar? Mau. Oke Pak, Bapak anaknya 5 kan? Kalau mau 10 T anak yang pertama. Kalau mau 1 T anak yang kedua harus mati. Kalau mau cuman 500 miliar anak yang kelima yang mati. Bapak pilih yang mana? Banyak orang akan pilih mengorbankan anaknya yang pertama Pak. Gak heran kalau perlu 1, 2, 3 mati OKP. Iya. Loh ini kenyataan loh saudara. Gara-gara harta. Anak kecil masuk koran mukuli kakeknya. Gara-gara tidak diberi uang untuk pergi main game. Bayangkan. Gara-gara game lemah lembut ditinggalkan, kakek sendiri diantemi saudara. Di Sragen saya membaca. Gara-gara ibunya gak mau masak buat dia dibunuh saudara. Ya ampun dunia ini saudara. Maka saya minta tema gereja hari ini lemah lembut tuh ya. Kita semua nangkep dan lakukan di dalam hidup kita saudara. Kegagalan kita untuk nangkep lemah lembut ini. Kita akan tergoda melakukan sesuatu yang membuat kita menyesal seumur hidup saudara. Yang ngerti katakan amin. Saudara lihat bayangkan. Gara-gara dia pengen terkenal di negara lain. Jadi meninggalkan Tuhannya mau. Pindah agama mau Pak. Mau. Gara-gara pengen punya kekuasaan. Mau jadi jenderal. Jangan agama Kristen kamu. Tinggalkan Yesusmu. Mau loh. Aduh. Saya kadang saudara. Berapa sih harga Tuhan di mata kita? Gara-gara cuman duit gocap. Tiao, jangan gocap tiao lah. Ada orang sudah deal 100.000 rupiah. Sudah deal. Gara-gara ada orang sebelah nawar 150.000 rupiah Pak. Dikasihkan Pak. Kalau saya jadi pembelinya. Yo kasih no. Jadi nilaimu tuh gomban. Iya toh. Gara-gara 50.000 kamu berani tidak menghargai suatu yang sudah disepakati. Ya nilaimu yang gomban. Ya terserah. Dalam pandangan saya yang nempel di sini 50.000 rupiah. Orang yang tidak lemah lembut. Makanya orang yang tidak lemah lembut itu nggak bisa jadi saksi Yesus Pak. Nggak bisa. Hanya orang yang benar-benar menguasai dan tidak tergoda kekayaan. Yang mau terus ngerti bahwa kekayaan dia ada pada Tuhan. Segala sesuatu yang dimiliki adalah daripada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup mengadakan segala sesuatu bukan dia. Nilainya itu saudara, orang lihat silau. Karena firman Tuhan itu menyertai di dalam setiap langkahnya. Yang ngerti katakan amin. Itu yang Tuhan Yesus teladankan. Lanjut lagi ya, satu lagi ya. Kita lihat pada waktu Yesus diserahkan saudara. Yesus ditangkap. Saudara tahu pada waktu Yesus ditangkap. Dia ditangkap oleh hamba imam besar. Namanya Petrus. Dia mendengarkan Yesus didatangi, dimaki-maki. Kamu Yesus ya? Kamu tuh, wah Petrus saudara. Tidak terima saudara. Ya manusia biasa. Dia manusia biasa. Dia gak terima. Wah beraninya kamu tuh menghina guruku. Berani engkau menghina Yesus. Dia keluarkan pedang. Wah sabet jas. Saudara ya tahu kuping
hamba imam besar itu copot, saudara. Buah, kena. Apa yang Yesus katakan? Dia cepat-cepat pegang. Petrus, sudahlah. Petrus, sudahlah. Masukkanlah kembali pedangmu itu ke tempatnya. Saudara tahu Petrus itu, dia nggak bisa ngontrol emosi, Pak. Dia yang itu marah. Wah, apa? Saya yakin saudara, Petrus itu bukan pemain pedang yang jago, saudara. Bukan Petrus itu ngepas ke telinga ini susah loh, saudara. Ya, coba lihat telinga ini, saudara. Set, telinga putus, nggak gampang, saudara. Saya yakin Petrus itu mengarahkan pedangnya kemana? Sampai sini saudara ngerti? Untung telinga, saudara. Kalau leher, mujizat Yesus lebih susah. Karena Yesus lakukan apa? Dia ambil telinga itu, saudara. Dia ambil telinga orang yang mau nangkep dia. Dia ambil telinga orang yang habis menghina-hina dia. Dia tempelkan, dia lakukan mujizat sama orang yang salah sama dia, saudara. Dia tempel, dia elus-elus. Dia elus-elus. Telinga itu mengalami mujizat, nempel lagi, saudara. Orang yang lemah lembut tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Catat baik-baik. Kalau hari ini saudara masih dijahati orang, masih marah, normal. Marah itu adalah respon natural. Tapi balas gak boleh, saudara. Perhatikan baik-baik ya. Balas gak boleh. Hampir Petrus gak tertulis di Kisah Para Rasul kalau ketangkep. Iya toh. Kalau leher putus mati gak masuk dalam Kisah Para Rasul, Pak. Dan Yesus lebih susah. Nangkep kepala ditempelkan. Gak tahu itu ceritanya gimana itu. Tapi saudara nangkep di sini. Orang yang lemah lembut gak pernah membalas. Dia malah bilang, jangan. Sudahlah. Katakan. Sudahlah. Kenapa Yesus itu begitu? Bisa seperti itu, saudara. Saudara mau tahu rahasianya? Kok bisa Yesus itu dihina, dicaci maki, masih bisa mengampuni itu loh, saudara. Siapa yang mau tahu rahasianya? Angkat tangan. Baca. Yohanes 18 ayat yang ke-11. Dia ngomong, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Orang yang lemah lembut dia tahu tujuan. Dia tahu target. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, saudara. Dia nggak mungkin gara-gara ini mengorbankan. Saudara lihat banyak sekali orang-orang yang berhasil. Kenapa jatuh? Karena dia lupa siapa dirinya. Dia lupa siapa apa tujuannya. Sehingga ketika ada godaan datang dia lupa dia melakukan hal itu. Hancur, saudara. Tapi orang yang lemah lembut matanya selalu tertuju kepada tujuan. Matanya selalu tertuju kepada sesuatu yang dia arahkan, yang dia tugaskan. Makanya orang yang lemah lembut gak gampang down. Orang yang lemah lembut gak gampang nyerah. Orang yang lemah lembut gak gampang mundur, saudara. Orang yang lemah lembut punya kekuatan yang kayaknya dahsyat, tapi dia cuma punya satu. Kalau Tuhan suruh, itu yang mau aku lakukan. Dan itu memberikan kekuatan yang dahsyat. Seperti Yesus. Amin, saudara. Orang yang lemah lembut juga tidak mementingkan diri sendiri lebih daripada yang lain. Dia taruh orang lain, dia taruh Tuhan lebih penting. Hari ini, adakah ini di dalam hidup kita? Saya berdoa, saudara. Mengapa sering kali orang gagal? Bukan karena engkau lemah. Bukan karena kita bodoh. Bukan karena kita nggak bisa apa-apa. Tetapi seringkali mata kita tidak terus tertuju kepada tujuan. Amin, saudara. Mata kita mudah tergoda oleh yang lain. Sehingga kita lemah. Tapi orang yang lemah lembut, dia pasti akan kuat. Dia cuma tahu, Tuhan suruh. Tuhan pilih, gak pernah salah. Aku lakukan. Memang berat, tapi bersama Tuhan pasti bisa. Bersama Tuhan pasti menang. Bersama Tuhan, nothing is impossible. Itu orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut. Yang terakhir, di mana kita bisa belajar dari lemah lembutnya Tuhan Yesus. Kayu salib Yesus. Saudara, kayu salib itu adalah lambang kemenangan kita orang percaya. Dan saudara tahu kemenangan kita dapat dari mana? Kelemah lembutan Tuhan. Maka kalau saudara bilang orang yang lemah lembut adalah ciri-ciri orang yang kalah, yakin.
Are you sure? Perhatikan baik-baik saudara. Mari kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, walaupun orang sudah salah sama dia, walaupun dia setelah badannya sudah lecet-lecet, badannya sudah berdarah-darah, dagingnya sudah tidak utuh saudara. Walaupun dia harus memakai mahkota dan dia sudah membawa sampai ke atas kayu salib seperti itu saudara. Di atas kayu salib dia masih bisa berdoa buat orang yang berdosa kepadanya. Orang yang lemah lembut. Dia mau berdoa bagi orang yang bersalah kepadanya. And that makes a great difference. Dan itulah yang membawa suatu perubahan yang besar. Saudara, kalau kita di dalam kehidupan rumah tangga, kalau kita ngerti anak kita salah, kalau kita ngerti pasangan hidup kita salah, dan kemudian kita berusaha untuk berargumentasi keras-kerasan sama dia, kalau saudara menang, saudara akan kehilangan hubunganmu sama anakmu, sama pasangan hidupmu. Kalau saudara punya customer yang bocengli, saudara argumentasi, yes, saudara benar, tapi saudara akan kehilangan customermu. Buat apa? Yang ngerti katakan amin. Buat apa? Tetapi Yesus rela dihina. Gak apa-apa. Orang dihina gak mengurangi apa-apa kok, benar gak? Saudara pernah melihat orang yang dihina dan dia kehilangan segalanya? Enggak. Yang ada orang dihina, dia marah, lepas kontrol, kehilangan segala-galanya. Yang setuju sama saya katakan amin. Tapi Yesus gak seperti itu saudara. Ayo kembali ke ayat yang tadi. Setelah Yesus doa dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Maaf, gambar yang ada di sini terlalu sopan saudara. Tentunya saya gak bisa memberikan gambar yang sesungguhnya. Setelah Yesus doa seperti itu, pakaian yang melempel di badannya dilepas, dilempar, diundi. Yesus punya 1001 alasan kecewa. Yesus punya 1000 alasan saat itu. Enough. Manusia kurang ajar, harus diajar. Tapi Yesus gak pernah melakukan itu saudara. Bisa gak Yesus melakukan itu? Sangat bisa. Kita baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-35. Orang banyak berdiri di situ melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Orang lain dia selamatkan. Mana? Biarlah ia menyelamatkan dirinya jika ia adalah Mesias. Diejek. Orang yang dipilih Allah mana? Yesus tetap lemah lembut. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Banyak orang tuh terseret saudara untuk membuktikan kepada orang yang tidak peduli sama dirinya. Banyak orang berusaha membuktikan sesuatu bahwa dia benar kepada orang yang sebetulnya nggak peduli kepada dirinya. Perhatikan banyak orang sampai harus supaya diterima di masyarakat, supaya diterima. Dia utang sana utang sini, kelihatan kaya, utangnya banyak. Ngapain? Orang cuma gini. Terus buat apa? Kalau orang gini saudara dapat apa? Membuktikan orang lain salah. Terus buat apa? Yesus lemah lembut. Dia tahu semuanya itu gak ada gunanya. Ayat selanjutnya 36. Prajurit-prajurit mengolokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Anggur asam itu ya saudara, dimasukkan ke dalam lambung Yesus yang terbuka saudara. Cas. Saudara bisa ngerasakan perihnya kayak apa? Yesus tetap berdoa dan mengampuni. Hari-hari ini kalau kita diejek orang, dihina orang, kita masih sakit hati. Belum lemah lembut. Amin. Kalau hari ini kita cuman diejek orang, kita sakit hatinya. Sakitnya itu di sini. Ah, itu belum lemah lembut saudara. Tapi Yesus meneladankan. Walaupun anggur asem, anggur kecut, ceres.
dia tetap bertahan. Amin. Buktinya ada ayat selanjutnya. Ayat yang ke-37. Jika engkau adalah raja Yahudi, selamatkanlah dirimu. 38, lanjut. Juga ada tulisan inilah raja orang Yahudi. Tetap 39, perhatikan saudara. Nah ini yang sering terjadi saudara. 39, seorang dari penjahat yang digantung dan menghujat dia. Jadi mana gambarnya tadi? Yesus itu bertiga saudara. Ada penjahat di kanan dan di kiri saudara. Nah seperti itu. Nah salah satu penjahatnya, dia ngomong gini, yuk kembali ke ayat. Dia bilang gini saudara. Coba kembali. Dia berkata ini, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Yuk kita lihat, perhatikan. Ada gak doa-doa kita seperti itu? Kita doa sama Tuhan gini. Tuhan, apabila engkau adalah Allahku dan aku adalah anakmu, Bapak pasti gak akan membuat anakmu malu, benar gak? Tuhan pasti gak akan mempermalukan anakmu. Oleh karena itu utangku tolong lunasono Tuhan. Ada dari kita yang pernah berdoa seperti ini, tambah 5 menit ya. 5 menit. Ada yang selama ini doa kita seperti ini. Tuhan, aku percaya Tuhan gak akan pernah mempermalukan anakmu. Tuhan pasti akan tutup bungkus semua kelemahanku. No. Orang yang lemah lembut gak minta sama seperti itu. Kalau doa seperti itu gak beda sama penjahat yang ini saudara. Bukankah engkau Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Orang yang lemah lembut gak minta Tuhan beres sono masalahku Tuhan. Beres sono semua utang-utangku. Dulu mungkin aku gak teliti ya. Mungkin aku terlalu serakah. Aku gak ngitung perhitungan dengan baik. Aku beli ini. Tuhan lunasi. Itu gak beda sama penjahat ini saudara. Tapi orang yang lemah lembut, dia doanya sama Tuhan, Tuhan nyatakanlah segala kesalahanku, nyatakanlah segala kelemahanku Tuhan, supaya aku dapat belajar dari kesalahanku, supaya aku dapat memperbaiki, mengkoreksi bersama dengan Roh Kudus, supaya aku menjadi pribadi yang lebih baik. Itu doa orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut doanya selalu minta Tuhan menyatakan, memberikan yang namanya pencerahan. Sehingga kita jadi orang sadar. Kita jadi orang ngerti atas kesalahan kita dan mau bertobat. Itu orang yang lemah lembut. Yang ngerti katakan amin. Makanya ayat yang ke-40, ayat yang ke-40. Penjahat yang lainnya itu menegur gini, loh, enggak takut kamu sama Tuhan. Sedangkan engkau menerima hukuman yang sama. Loh, kamu ini sama-sama orang yang dihukum. Kamu ini sama-sama berdosa. Ayat 41 dia bilang apa saudara? Kita memang selayaknya dihukum. Nah ini orang yang rendah hati saudara. Orang yang rendah hati ngerti siapa dirinya. Sadar siapa dirinya. Kita orang yang layak dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Ini orang rendah hati. Orang lemah lembut. Tetapi orang ini dia enggak salah. Dia enggak berbuat sesuatu yang salah. Orang yang lemah lembut enggak pernah menyalahkan Tuhan. Amin. Dan apa yang terjadi? Ayat 42. Dia bilang, Yesus, ingatlah akan aku. Apabila engkau datang sebagai raja. Orang yang lemah lembut doanya, Tuhan ingatlah akan aku. Aku lemah Tuhan. Aku penuh dengan dosa Tuhan. Aku penuh dengan kelemahan Tuhan. Bantu aku ya Rajaku. Itu orang yang lemah lembut saudara. Dan ayat yang 43 kalau doa kita seperti itu. Dan Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Orang yang rendah hati, dia tahu dia telah diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, segini dekat dengan yang namanya keselamatan. Yang ngerti katakan amin. Ini adalah teladan Yesus. Saya berdoa saudara kenal siapa Yesus yang saudara sembah. Dia adalah Allah yang lemah lembut.
Oleh karena dia lemah lembut, dia menang atas segala godaan. Dia menang atas segala pencobaan. Oleh karena dia Allah yang lemah lembut, dia tanggung segala konsekuensi hukuman dosa yang saudara dan saya nggak bisa tanggung. Oleh karena dia lemah lembut, dia sanggup menyelamatkan kita yang hancur. Oleh karena itu saya tutup dengan cepat, saudara. Apabila hari ini saudara pengen jadi orang yang lemah lembut, mari perhatikan. Yang pertama saudara, minta dan nurut sama bimbingan Roh Kudus. Itu yang paling pertama. Ini kenapa enggak diganti? Minta yang pertama supaya kita dapat dibimbing oleh Roh Kudus. Minta dan nurut sama bimbingan Roh Kudus. 2 Timotius 1 ayat 7 firman Tuhan mengatakan, Dia akan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara, lemah lembut adalah buah roh. Kalau saudara mau cari lemah lembut, adanya hanya pada Roh Kudus. Dari mana kita bisa terima? Nurut, dan mau diproses oleh Roh Kudus. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa lemah lembut? Belajar untuk minta maaf dan mengampuni. Hari ini mau ya kita belajar ya. Kalau hari ini kita salah, belajar untuk minta ampun. Jangan gengsi. Jangan merasa aku kalau minta ampun mukaku mau taruh di mana. Kalau engkau salah dan engkau tidak minta ampun, kamu nggak punya muka. Yang benar adalah seperti itu. Benar apa salah? Amin. Tapi kalau ada orang mau minta ampun sama saudara, ampunilah dia. Karena pengampunan bukan bermanfaat buat orang yang saudara ampuni. Pengampunan bermanfaat buat hati saudara. Hati saudara tetap lurus. Hati saudara tetap bersih. Amin. Hati saudara tidak diikat oleh kemarahan. Ampuni. Tidak bayar kok. Benar gak saudara? Iya kan? Yang ketiga, kalau kita mau belajar lemah lembut, jaga sikap hati dan perkataan. Jaga sikap kita. Kalau sesuatu nggak benar, sesuatu nggak mulia, sesuatu yang nggak adil, udah lupakan. Sesuatu yang nggak suci, sesuatu yang nggak enak, nggak usah dilakukan saudara. Tetapi lakukan sesuatu yang bajik. Artinya apa? Sesuatu yang penuh hikmat. Sesuatu yang layak untuk dipuji. Sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Lakukanlah itu. Itulah orang yang lemah lembut. Walaupun harganya mahal. Ya, gak gampang loh. Tapi itulah yang membawa kepada perubahan. Amin. Yang terakhir, bagaimana kita bisa lemah lembut? Pikirkanlah orang lain terlebih dahulu. Dan pikirkanlah Tuhan sebelum kita memikirkan diri sendiri. Hari ini saya mau ajar saudara. Sebelum saudara minta sama Tuhan, saya ajak saudara doa sama Tuhan. Mengucap syukur dulu apa yang Tuhan telah berikan sama kita. Sebelum kita minta tolong sama Tuhan, sebutkan dulu sebanyak-banyaknya apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Saudara pasti doanya beda. Sebelum kita minta sama Tuhan, sebelum kita minta Tuhan untuk melakukan sesuatu yang kita ingini, doa sama Tuhan, minta apa yang Tuhan ingin kita lakukan buat dia. Sampai sini nangkep ya saudara? Saya percaya itu akan lebih bermanfaat bagi hidup kita. Amin. Jadi bukan minta Tuhan, wah Tuhan lakukan ini, Tuhan jagailah Tuhan, jagalah hidupku, oke lah. Jagailah rumahku, loh kok kayak satpam. Jagailah anjing burung-burung peliharaanku, loh kok kayak kacung ya. Jagailah juga Tuhan semua makanan yang akan aku makan. Sucikan Tuhan, jauhkan dari penyakit. Semua racun-racun dihapuskan loh. Ini kok Tuhan Yesus kok tambah lama kok jadi tambah kayak babu. Sebelum kita minta Tuhan Yesus melakukan sesuatu, doa sama Tuhan. Tuhan, apa yang engkau rindu untuk aku lakukan bagi engkau. Itu orang yang rendah hati. Aku penuh dengan dosa Tuhan. Hari ini aku dalam permasalahan. Hari ini aku dalam malapetaka. Hari ini aku dalam kesakitan.
Sebelum aku minta tangan-Mu yang ajaib menyembuhkan aku. Nyatakan kepadaku Tuhan, apa yang harus aku lakukan. Itu doa orang yang lemah lembut. Amin saudara. Tuhan akan nyatakan. Tuhan akan nyatakan saudara. Kamu sakit karena kamu benci sama orang, ampuni. Kamu sakit karena di dalam hatimu banyak pikiran yang kotor, bersihkan. Kamu sakit karena kamu punya kebiasaan yang buruk, hindari, perbaiki. Itu yang akan membawa mujizat di dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah hari ini saya berdoa suatu tema yang gak gampang. Saya yang nyiapkan aja sampai senut-senut saudara. Menjelaskan lemah lembut itu bukan sesuatu yang lemah. Bukan sesuatu yang orang yang kalah. Bukan sesuatu tanda-tanda orang yang tertindas. Saya berdoa melalui teladan Yesus. Saudara mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nurut taat sama Roh Kudus. Dalam setiap tantangan yang ada. Sampai kita diasah, diayak menjadi orang yang lemah lembut di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Berikan tepuk tangan bagi Yesus kita yang lemah lembut. Saya ajak semua pelayan perjamuan suci untuk maju ke depan. Saya minta maaf ini kepanjangan sampai jam 41 ya saudara. Tapi saya berdoa saudara nangkep betul-betul isi hati Tuhan. Saudara mau memaafkan? Yang mau katakan amin. Wah, puji Tuhan. Ayo kita sekarang persiapkan hati kita untuk menerima dan mengenang tubuh dan darah Yesus. Mari kita mau pejamkan mata dengan hati penuh hormat dan respect kepada Tuhan. Pejamkan mata kita, arahkan kita kepada salib Kristus. Lihat salib Yesus saudara. Lihatlah Yesus yang tersalib. Dia orang yang tidak berdosa. Dia orang yang tidak bersalah. Tetapi dia harus menanggung segala penderitaan. Segala kesakitan yang harusnya kita tanggung. Mengapa Yesus begitu hebat? Dia bukan Superman. Tetapi dia hanyalah seorang manusia. Yang memiliki roh Allah. Yang menuntun dalam kelemah lembutan. Oleh karena Yesus lemah lembut. Dia mau mati bagi kita. Sehingga kita orang yang berdosa kita tetap beroleh hidup. Kita beroleh pengampunan. Kelemah lembutan Yesus membawa kita kepada keselamatan. Dan itulah yang saudara akan kenang saat ini. Darahnya, dagingnya, nyawanya tercurah bagi kita semua. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Demikian juga firman Tuhan menuliskan bahwa barang siapa tidak layak untuk makan dan minum roti. Firman Tuhan berkata, barang siapa tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saat ini marilah kita bawa hati kita kepada Tuhan. Saat ini minta ampun sama Tuhan. Rendahkanlah hatimu, lembutkanlah hatimu. Nyatakanlah segala dosa dan kesalahanmu kepada Tuhan. Bapak ibu yang belum dibaptis, jangan ambil roti. Karena baptisan tanda kita menyatakan dia adalah Yesus juru selamat kita. Dia telah mati bagi kita. Saudara yang belum dibaptis, cepat-cepat daftar baptis. Serahkan hidupmu menjadi milik Yesus. Bagi anak-anak di bawah umur 12 tahun, jangan ambil roti dan anggur. Karena roti dan anggur mempunyai makna tubuh dan darah Yesus. Mari saudara saat ini, juga selain kita berdoa mengaku dosa, kita mau berdoa buat orang yang bersalah kepada kita. Saat ini mungkin saudara sedang disakiti hatimu. Bawalah hati yang lemah lembut. Ampuni.
ampuni, doa, berkati sebagai tanda pengorbanan Yesus, pengampunan Yesus nyata telah kita terima. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh mulia apa yang telah Engkau lakukan di atas kayu salib Tuhan. Kau menteladankan sesuatu yang manusia tidak dapat lakukan, yaitu kelemah lembutan. Namun kami percaya bersama dengan Roh Allah, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami pasti sanggup untuk memancarkan kelemah lembutan. Kami akan bawa hati lemah lembut kami Tuhan, untuk melayani sesama kami dalam perjamuan roti dan anggur. Bahkan untuk menerima dan mengenang tubuh dan darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu. Silakan layani sesama kita. Haleluya. Mari saudara tetap dalam hati yang lemah lembut. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Doa sama Tuhan. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu. Haleluya. Dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari saudara angkat pujian ini bersama-sama dengan hati lemah lembut kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, lembutkanlah hatiku supaya lebih mengasihi-Mu. Amin Tuhan. Bapa, bentuklah kami Tuhan. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin mari dengan rendah hati kita bangkit berdiri. Kita nyatakan terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi mari saudara nyatakan terima kasih Yesusku, terima kasih. Thank you Jesus. Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya.
Bawa hati kita kepada Tuhan. Mau hormat kepada Tuhan. Haleluya. Demikianlah ibadah raya GES Gereja kita. Bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang membutuhkan informasi mengenai GES Gereja kita, dapat menghubungi GES Center. Selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.